Welcome back to Siput Huta. Kali ini kita review ya Joy ya. Yang kemarin ada yang tanya masalah apa spesifikasi dan settingan dalamnya. Jadi rang-rang itu basic awalnya itu SCX 2. Jadi SCX 2 yang seri karbon ya. Jadi kitnya itu bukan kit bawaan SCX, tapi ini kit yang clone ya. Yang clone, jadi yang merek Cinaan itu aja. Nah, ini untuk bodi sendiri, bodi ini dulunya tanpa merek. Jadi bodi ini dari Injora. Kalau sekarang itu mereknya itu Austar sama Injora itu hampir sama. Ini kalau yang lama itu spionnya itu lemes banget. Kalau sekarang itu agak keras, jadi lebih mudah untuk patah. Untuk semuanya sih hampir sama, cuman beda di spion. Kalau spion yang lama lemes. Terus bodi, nah ini. Kalau kita pakai mesin tengah, ini kan mesin tengah, jadi gearbox tengah itu harus nyowai. Nyowainya juga lumayan besar sih ini. Sampai interiornya itu hilang gitu yang bagian tengah sini. Untuk depan ada berat dikit, jadi supaya lebih berat dikit sih untuk ngimbangin ini ban belakang. Ban belakang, jadi di sini tak kasih pemberat dikit, terus lampu diganti, grill tambahan ini grill Angry Bird. Terus ini snorkel, ini tambahan, jadi ini bawaan beli juga nggak ada, jadi ini beli terpisah. Snorkelnya, antena bawaan, semuanya sih bawaan sih. Sudah berapa tahun bodi ini? 4-5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Ya. Ini dipakai terus ya kayak gini, sekitar 5 tahun. Pakai main terus. Untuk kitnya ini sasisnya pakai yang karbon ya. Jadi kita beli dulu itu protolan. Jadi mulai dari sasis, terus gardan, semuanya beli terpisah. Jadi kalau mau RC ini, kalau ada kerusakan paling enak. Jadi semua spare partnya itu ada. Jadi ini kan beli spare part digabungin jadi satu RC. Nah, enaknya kalau SCX 2 itu ada semua. Jadi belinya dulu itu bumper belakang enggak ada. Bumper belakang enggak ada, untuk bumper depan ini bawaan kit, bawaan sasis, frame-nya ini ada. Terus set pedal ini juga beli terpisah. Ini udah kayaknya discontinue. Ini fleksibel sih. Jadi fleksibel. Lumayan susah sekarang untuk cari. Terus gearbox ini punya aksial juga. Shock ini modifikasi ya. Shocknya dulu bawaannya itu kita pakai yang tabung itu, yang tinggi 100 itu ya. Piggyback. Nah, ini tak ganti punya RC Buggy. RC Buggy 1/10 ada kayaknya. Jadi ini yang tak pakai, biasanya tak pakai rally, tak pasang di sini, muat dan kayaknya lebih enak gitu loh. Depan belakang juga sama, cuman beda warna aja. Berapa harga stok itu? 140. 2 biji. 2 biji. Ini enak banget kok dipakai main. Tingginya Mas? Tingginya 85, hole to hole ya. Hole to hole 85. Nah, ini untuk motor elektrik ya, elektrik dulu. Untuk motor aku pakai Hekmoto yang 35T V2. Ini juga lama banget sih. Jadi mulai awal bikin RC ini aku pakai ini sampai sekarang masih belum ada perbaikan atau ganti brostel, masih aman. Jadi cukup kuat banget ini. ISC dari awal dulu, kalau awal dulu kita pakai 1060. Berhubung 1060 itu drag brake-nya itu nggak bisa disetting, akhirnya upgrade ke 1080. Jadi versi terbarunya Hobbywing yang untuk brushed. Terus engine sound ini pakai ISS yang dual. Ini juga
dari mulai awal udah ada. Cuman ini di waterproof ya. Ini cukup kuat kok. Soundnya ini kena air nyelam-nyelam karena posisinya itu soundnya itu berdiri ya. Jadi nggak tidur kayak yang single itu. Kalau penataannya tidur itu biasanya kotoran masuk ke sela-sela itu loh. Apa? Magnet speakernya itu loh. Itu biasanya kendala rusak di situ. Nah, ini cukup kuat juga SS ini. Ini Win ini pakai yang merek Cinan juga. Ini sekitar 250 kalau nggak salah dulu ini. Cuman selingnya ini diganti. Dulu selingnya ini pakai yang baja. Ini diganti pakai yang benang. Karbon. Apa? Ini karbon. Oh. Ya. Jadi lebih fleksibel juga lebih kuat sih. Jadi untuk narik itu nggak ngerol gitu loh. Jadi natanya itu lebih padat. Terus untuk gerain servo ini aku modifikasi pakai servo. Kebetulan aku punya servo yang nggak kepake itu. Itu bisa dipakai, botnya masih bagus, botnya dipakai diputus di bagian yang ke motor servo itu dikeluarin kabelnya. Nah, ini keluarin kabelnya, masukin di servo. Jadi mau colok di channel berapapun bisa. Jadi channel ini tak pakai di channel 6 kayak. Channel 5. Masuk di channel 5. Jadi bisa maju sama mundur. Boardnya itu pakai board servo biasa. Boardnya pakai servo biasa, bukan 360. Apa bedanya kalau sama 360? Bedanya sama 360 itu, kalau 360 itu continue terus. Jadi sekali ditekan, dia sampai mentok itu dia jalan terus. Tapi kalau servo board dari servo bukan 360 itu ada jeda. Jadi mungkin jarak segini sekitar 30 cm gitu ya. Itu dia berhenti, otomatis berhenti. Jadi kita netralin lagi, tekan lagi, narik lagi. Itu bedanya. Terus untuk elektrik, baterai di belakang. Untuk lampu-lampu jadi pakai modul itu loh. Jadi saklar lampunya itu ada modulnya di dalam sih. Di dalam box ini. Receiver ada di dalam box. Jadi penataannya itu ini tak kasih ada kayak plat gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa? Tutupnya printer. Tidaknya kertasnya printer gitu. Iya, tutup kertasnya printer itu. Terus printernya bagaimana? Printernya rusak. Rusak lah, rusak. Rusak udah lama. Ya dimanfaatin. Untuk kopel ini juga untuk sasis ya. Jadi kopel ini pun masih bawaan. Kalau untuk gardan ini sebenarnya ini bukan ini ya. Jadi gardannya yang kemarin itu sebenarnya masih bagus juga. Cuman masalahnya yang kemarin itu bisa dimodifikasi. Kalau ini nggak bisa. Sebenarnya yang tak pengen tak modifikasi ini. Cuman berhubung ini nggak bisa, akhirnya tak tuker. Jadi tetap sama. Jadi SCX2 cuman ini yang Prisma, yang satunya enggak. Untuk kekuatan sama sih. Secara pemakaian enak mana mas? Gardan SCX2 metal sama Prisma? Sama. Karena itu gearnya itu udah pakai gear nanas gitu, yang gear apa? Helikal itu loh. Keduanya ini sama. Gearnya sama, cuman beda bentuk aja kayaknya. Secara kekuatan kayaknya sama sih. Ini lebih kayaknya orang-orang banyak yang suka Prisma sih. Kalau bawaan Prisma itu ada ini. Ini udah bawaan. Jadi pelindung gardan ada bawaan. Kopel juga masih dari baru. Awet juga sih. Link juga masih bawaan. Cuman bedanya ini linknya ini tak panjangin. Jadi untuk masuk di body Rubicon ini supaya pas wheelbase-nya, supaya pas apa itu titik tengahnya di selekbor ini, fender itu harus dipanjangin. Yang depan itu dipanjangin sekitar 1 baut ya ini ya, sekitar setengah senti kayaknya salah. Setengah senti, belakang juga sama setengah senti. Berarti kit ini awalnya wheelbase berapa? 313, jadi 343. Jadi lebih panjang dikit. 323. 323. Jadi tambah 1 senti. 323.
Oh jadi body Rubicon itu harusnya jatuhnya di 323 bukan 313 ya? Kayaknya segitu. Supaya bannya itu, kalau bannya ini kecil, itu 313 kayak masih muat. Karena bannya ini kalau dipakai 120 harus majuin dikit. Jadi untuk depannya ini yang kurang-kurang pas. Terus lain-lain. Nah ya ini untuk pengaman ya. Jadi pengaman apa itu? Wind. Jadi kalau dia posisi di tengah gini, dia netral, walaupun remote-nya itu ditekan-tekan, dia nggak bakal bekerja. Jadi ini putus arus. Jadi kalau mau kita, kan biasanya itu remote kalau dipakai main, kadang ketekan. Kalau kita pakai servo, kalau ini narik terus, akhirnya kebakar. Jadi itu yang kebakar bisa botnya, bisa juga dinamonya. Jadi ini untuk pengaman. Jadi kalau kita butuhkan untuk wind, kita saklar aja ke atas. Kalau selesai nggak kita pakai, ya kita netralin aja. Untuk lebih amannya sih. Masalahnya kalau ketekan itu sering sekali servo itu, bot servonya itu kebakar. Pelek pakai ukuran berapa Mas? Nah ini, kalau pelek ini ukuran 22. Cuman diameter bannya tetap 120. Pelek 22 ini juga udah agak lama sih. Udah susah kayak cariin pelek ini. Pelek 22, bannya 120. Kalau bannya ini ban merek-merek biasa ya, bukan yang Proland atau apa. Udah berapa lama ban itu dipakai Mas? 3 tahunan bannya ini. Jadi ban Cina pun tetap bisa awet ya? Ban Cina pun kayaknya masih awet karena mainnya kalau di lumpur ya. Kalau mainnya kalian di paving, paving atau aspal itu cepet banget habis. Karena penggerak rodanya ini kan solid ya, jadi pasti gerus terus. Kalau mainnya itu di tanah, ya pasti aman. Secara performa ban 19 sama ban 22 enak mana? Atau sama aja? Secara performa sebenarnya yang jadi masalah itu diameternya. Jadi pelek 22 atau pelek itu yang jadi pokoknya itu bukan ukuran peleknya, tapi diameter rodanya sama lebar roda. Nah, ini semakin lebar, napaknya di tanah pun juga semakin lebar. Jadi nyengkremnya di tanah itu semakin kuat sih kalau pakai yang apa itu? Kan ada ban yang tipis banget itu ada. Itu kurang-kurang bagus kalau untuk main ekstrim. Untuk lain-lain sih masih standar ya. Mungkin ada yang tanya kan? Kenapa nggak pakai portal? Nah, ini kenapa nggak pakai portal? Bisa nggak kasihan dong? Nah, gini, untuk pakai portal sebenarnya juga enak juga sih. Tapi ini Anda straight axle garis keras? bukan, Anda straight axle radikal? enggak juga. Portal juga enak. Tapi dari segi kerusakan, dari segi keawetan, portal lebih sedikit rawan untuk oblak. Karena kalau di portal itu kan ada akselnya itu terpisah. Kalau di solid, asnya ini sampai tengah, jadi lurus sampai tengah. Jadi untuk oblak gini agak susah. Jadi untuk keawetan, awet yang ini. Tapi untuk dari segi main, lebih enak yang portal. Tapi yang portal itu ada kelemahan juga di titik negatif, kemiringan. Jadi karena sasisnya itu lebih ke atas, titik beratnya lebih ke atas, untuk terguling itu lebih mudah terguling daripada yang standar. Tapi kalau pakai yang standar gini terus pakai 120 kayaknya masih aman main-main itu. Di medan ekstrim pun kayak masih bisa kok jalan. Suka dukanya bangun SCX Duathlon apa Mas? Suka dukanya kalau bangun kita beli baru ya, tanpa istilahnya gitu kan, orang itu ada yang suka otak-atik gitu ya. Kalau beli baru ya wis terima itu utuh itu. Untuk di otak-atik pun jarang banget gitu. Semua udah PNP, nggak pakai ribet gitu loh. Tapi kalau yang dari mulai rakit, dari mulai awal, itu keseruannya kalau udah jadi, itu rasa puasnya itu
terbayar gitu loh. Jadi mulai rakitan kelihatan spare partnya banyak gitu, jadiin satu, jadi berdiri. Nah, dipakai main itu rasanya puas banget. Itu tingkat kepuasannya di situ. SCX 2 clone sama SCX 2 kit. Kalau dirakit habis mana yang lebih mahal? Tergantung spare part perintilan yang kita pakai ya. Kalau yang standar aja kayak tanpa engine sound, pelek juga yang biasa, itu jatuhnya hampir sama. Jadi clone itu bisa jadi lebih mahal dari yang asli ya? Clone lebih mahal karena spare partnya itu kan spare part untuk upgrade-annya yang orinya itu. Jadi kayak bumper gini kita yang SCX bawaannya itu yang masih plastik, ini udah upgrade-annya yang metal. Jadi ya udah yang full katakanlah ini yang full upgrade dari yang bawaan kit. Apa tipsnya untuk yang baru ngerakit, Pak? Tips untuk yang baru ngerakit, jangan terlalu emosi untuk langsung jadi bagus ya, nikmati prosesnya. Karena ini dulu itu waktu aku bangun juga lama banget. Jadi sampai jadi seperti ini kurang lebih sekitar 1,5 tahun kalau nggak salah. Jadi awalnya itu ban standar, semua standar, skid plate juga nggak ada, bumper belakang nggak ada. Itu pokoknya yang penting jadi, bisa jalan, ISC pun pakai masih pakai 1060, yang penting jalan dulu, dinikmati. Kalau udah ada waktu, ya ada uang, istilahnya uang sisa, belikan nih dikit-dikit sambil dinikmati aja. Jadi nggak perlu, aku bangun harus wah gini, nggak usah. Yang penting bisa main dulu, nikmati prosesnya. Kecuali kalau budget loss. Nah, kalau budget loss sih no problem sih. Langsung up bebas. Kalau untuk pemula yang biasa lah kayak mungkin ya kayak kelas-kelas pekerja gitu ya. Kalau bangun ini langsung sekitar 12 juta kayaknya ya. Mikir juga gitu loh. Kalau untuk pemula sekarang ini kan sudah ada pilihan mesin tengah dan mesin depan. Kita kasih saran dari Mas Hafid pilih yang mesin tengah atau mesin depan, Mas? Kalau mesin depan itu lebih enak untuk tanjakan. Jadi estimasi tanjakan itu masih lebih enak di mesin depan. Karena bukan masalah mesin depan atau mesin belakang ya. Tapi titik berat dari mobil itu sendiri ada di depan atau di belakang atau rata. Ini termasuk yang rata. Jadi depan belakang itu terbagi semua rata. Jadi yang belakang itu ada baterai, depan ada engine sound, servo juga di sini. Ini rata, mesin di tengah. Tapi kalau ini paling enggak ini kalau bisa penataannya itu di depan gini, ini paling enak. Tanpa mesin depan pun kayaknya masih mumpuni lah untuk yang ngimbangin dari mesin yang depan. RC jadul. Kenapa jadul? Udah lama banget. Oh, Jadi mulai rakit sampai sekarang itu masih ini. ya rupanya kayak gini. Nggak ada modifikasi yang terlalu ekstrim gitu ya. Kayak Suprapto dicowak-cowak gitu, nggak ada. Suprapto kan cowok depan. Ini ekstrim cowok tengah. Sangat-sangat. Udah lama. Kalau nggak dalam. cowok nggak bisa masuk. Cowok dalam. Suprapto no cowok. Nah, untuk penempatan ini juga sih. Penempatan ini kan untuk belakang aku nggak pakai body post ya. Jadi cuma tak lubangin. Ini dulu lubangnya kecil. Tak kasih tutup aqua gitu ya supaya kecil gitu. Cuman sekarang itu untuk napak agak sulit sih. Jadi sisa yang lama. Jadi untuk nempelinnya cuma pakai body post magnet 2 ini sama strap. Ini tak. Jadi masalahnya cuma pakai ini. Jadi di magnet 2 sama strap kanan kiri diikutin set pedal.
Ini kayak cukup kuat sih. Jadi terbalik pun enggak geser. Strapnya. Oke, sekian review dari saya untuk RC apa? RC Larang. awal-awal dari siput hutan. Iya. RC legendarisnya siput hutan. Cuman satunya temennya itu pengen dibangun lagi. Ada satu lagi gimana? Denjaka ya. Iya, terlalu banyak rusak RGB. Jadi rencananya stop pakai RGB. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen. Mungkin ada pertanyaan juga di situ, di komen situ kita bantu jawab juga. Jangan lupa juga share ya. Like dan share. Bye bye.